Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku, para satria dan satriawati yang selalu ingat pada Yang Maha Kuasa, yang telah dilimpahkan berkah dari cahaya Sang Ilahi, yang diberikan amanah yang suci di zaman modern ini, zaman akhir, zaman yang penuh perjuangan, zaman yang banyak mengingkari wali daya dari Sang Pencipta, yaitu wali di akhir zaman, yaitu imam kita, imam yang kita tunggu-tunggu, yaitu Imam Al-Mahdi yang kita tunggu untuk membenahi setiap hati manusia, hati yang telah terjajah di zaman modern ini. Zaman ini adalah zaman perjuangan. Banyak manusia kaya yang lupa akan amanah di bumi ini, di bumi yang telah dinaungi oleh raga-raga yang terisi oleh cahaya dari Sang Ilahi, raga yang telah diturunkan ke bumi ini, yang diisi oleh cahaya dari Sang Pencipta, yaitu sukma kita. Kita hidup diberikan berkah yang melimpah. Bahkan banyak manusia yang diberikan berkah kekayaan yang melimpah, tapi dia lupa. Banyak manusia yang tak mau menebarkan cinta kasih pada sesamanya melalui harta bendanya. Harta adalah amanah, harta adalah titipan. Berbahagialah orang-orang yang dilimpahi berkah kekayaan yang melimpah. Tapi ingatlah, kekayaan itu adalah amanah. Kekayaan wajib diulurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang butuh uluran tangan kita melalui harta kita. Ingatlah zaman dahulu, ipar dari Nabi Musa, Korun yang diberkahi harta yang melimpah, tapi dia lupa. Harta yang melimpah tak akan bisa menolong kita, tak bisa menolong engkau tanpa tebaran kasih, tanpa amal ataupun sedekah. Harta kita adalah titipan. Bila kita ingin selamat, jangan seperti Korun yang telah lupa bahwa amanah harta adalah titipan. Tebarkanlah hartamu bagi orang-orang yang butuh uluran tangan kita. Bila kita kaya, jangan sampai harta kita memendam kita, lupa kita akan kesejatian hidup di bumi ini. Kita adalah hidup di bumi ini adalah amanah. Bila kita memiliki harta yang melimpah, maka tebarkanlah cinta kasih melalui hartamu. Dan sekarang banyak manusia yang lupa diberikan pangkat yang tinggi, tapi tak pernah melaksanakan amanah, bahwa pangkat itu juga tempelan berkah dari Sang Ilahi untuk menebarkan amanah
yaitu menuntun rakyatnya, menuntun manusia yang lemah dan melindunginya. Inilah harta kita, amanah kita di bumi ini. Langkah kita di akhir zaman ini adalah tebaran kasih. Tanpa tebaran kasih, kita tak akan selamat di perjalanan cahaya. Tanpa ada pembimbing dari wali di akhir zaman, imam yang kita tunggu, Imam Al-Mahdi, yang telah diberikan cahaya, pengetahuan laduni, dan ilmu yang tiada kira. Ilmu yang dimiliki imam kita, Imam Al-Mahdi, seperti lautan, seperti luasnya cakrawala ini, tak akan ada habisnya. Pengetahuan yang diberikan oleh wali di akhir zaman adalah berkah dari Sang Ilahi untuk menuntun manusia di akhir zaman ini dari kehancuran, dari kemunafikan, dari kesombongan. Itulah dia, sangat berat untuk menjalankan amanah itu, tapi dengan ikhlas dia menjalankan amanah yang suci dari Sang Ilahi, amanah yang akan menjuruskan kita menuju Sang Ilahi, Sang Pencipta, Sang Maha Suci, Sang Maha Asih, Sang Maha Jati. Inilah dia. Dia tak akan bisa terlihat bagi orang-orang yang tertutup hatinya. Dia membawa amanah, tak akan mencari ketenaran, tapi dia adalah manusia cahaya, manusia yang dilimpahi oleh berkah dari Sang Maha Pencipta. Dia bekerja tidak untuk manusia, dia bekerja untuk Sang Ilahi. Dia tak ingin diagungkan, dia juga tak ingin tenar, tapi dia mencari kemuliaan bisa dikasihi Sang Pencipta jagat raya ini. Itulah dia. Dia akan selalu berjalan di jalan yang penuh bebatuan, di jalan yang penuh kekeringan berpasir. Dia berjalan ke tempat yang bersalju. Dia berjalan di atas tumpukan-tumpukan api yang menyala. Itulah dia. Dia dikuatkan oleh Sang Ilahi, oleh Sang Pencipta, sehingga langkahnya tak akan terasa, tak akan mengalami sakit, dan tak akan mengalami derita. Kadang-kadang dia juga lapar, dia juga menangisi kehidupan di akhir zaman ini yang penuh derita, yang penuh dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri. Itulah dia. Dia akan selalu melangkah dan melangkah untuk selalu memberikan penerangan, penyuluhan melalui kata-kata yang menyadarkan saudara-saudaranya dari keangkuhan, dari kelalaian kepada Sang Ilahi. Dia akan menuntun kita menyatu dengan Sang Maha Pencipta, menyatu pada Sang Ilahi yang telah memberikan amanah, yang telah memberikan berkah dan memberikan segala karunia, sehingga manusia tak lupa pada Sang Pencipta, Allah kita, Tuhan kita.
Hidup dia hanya untuk Sang Pencipta. Langkah dia hanya untuk Sang Pencipta, Sang Pencipta jagat raya ini. Dia tak peduli hancurnya tubuhnya, asalkan langkahnya bisa menyelamatkan bumi ini dari kehancuran. Langkahnya untuk menyelamatkan manusia dari peperangan, dari kemunafikan, dari ego, dari keirian, apalagi saudara-saudaranya yang lalai